Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, kita akan membahas struktur organisasi bengkel. Langsung saja kita simak videonya. Pengelolaan bengkel sepeda motor pertemuan ke-1. Pemetaan kompetensi. Sebelum kita mengulas banyak tentang struktur organisasi pada pengelolaan bengkel sepeda motor, kita mengulas dulu pemetaan kompetensi dasar yang nantinya kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, ini terdapat 2 KD, yaitu dengan kode 3 dan 4. Yang dimaksudkan 3 yaitu adalah pengetahuannya, dan kemudian 4 adalah keterampilannya. Oke, langsung saja pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama ada 3.1, memahami struktur organisasi bengkel otomotif. 2. 4.1, membahas struktur organisasi bengkel otomotif. Selanjutnya 3.2, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. 4.2, mendata faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. 3.3, mengklarifikasi jenis-jenis pelayanan bengkel. 4.3, menjelaskan jenis-jenis layanan bengkel. 3.4, memahami undang-undang ketenagakerjaan. 4.4, mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi semua ini berkaitan dengan pengelolaan bengkel, yang mana nantinya tidak jauh Anda tidak bisa membentuk bengkel sendiri. Kita lanjutkan untuk kompetensi dasarnya. 3.5, memahami tata laksana bengkel. 4.5, menentukan tata laksana bengkel. 3.6, memahami macam kecelakaan kerja, mengatasi macam kecelakaan kerja. 3.7, memahami penanganan kendaraan darurat. 4.7, melakukan penanganan keadaan darurat. Nah, ini sangat perlu sekali. Jadi pengelolaan bengkel tidak hanya mengelola bengkel saja, kita juga harus bagaimana melindungi tenaga kerja kita dan termasuk menerapkan K3-nya. Selanjutkan 3.8, mengidentifikasi penanganan limbah bengkel perawatan otomotif. 4.8, melakukan penanganan limbah bengkel perawatan otomotif. 3.9, memahami perawatan berkala peralatan. Dan terakhir, melaksanakan perawatan berkala peralatan. Nah, kenapa kita harus menangani limbah bengkel perawatan otomotif? Karena supaya kita sekali lagi tidak merugikan, yaitu adalah kanan kiri bengkel kita. Yang pertama, dalam pertemuan ke-1 ini kita akan membahas kompetensi dasar. Yang pertama yaitu adalah 3.1, memahami struktur organisasi bengkel otomotif. Nah, pasti kita mempelajari sesuatu harus tahu tujuannya untuk apa, supaya kita nantinya tahu kenapa saya harus belajar ini, tujuannya untuk apa. Nah, dari materi pembelajaran berikut, peserta diharapkan untuk mampu memahami pengertian struktur organisasi bengkel. Kenapa harus mengerti struktur organisasi bengkel? Nah, ini harus ada tata caranya, kemudian ada job disk-nya, tugasku untuk apa, dalam posisi ini tugasku untuk apa. Nah, ini harus tahu. Kemudian yang kedua, menyebutkan tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel tersebut. Nah, ini termasuk pengertian struktur organisasi bengkel. Contohnya Anda sebagai kepala bengkel. Nah, contohnya juga sebagai mekanik. Nah, Anda harus melakukan apa? Yang ketiga, membuat struktur organisasi bengkel. Nah, ini harus kita buat, kalau tidak bisa kacau. Jadi seorang mekanik dia harus melakukan sebagai tupoksinya mekanik, kepala bengkel juga sama harus melakukan tupoksinya kepala bengkel. Jangan sampai terbalik. Yang pertama yang kita bahas, memahami struktur organisasi bengkel otomotif. Nah, struktur organisasi bengkel otomotif yaitu adalah pengaturan atau penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan job masing-masing. Nah, ini saya ceritakan yang pertama tadi. Nah, kita harus mengetahui tupoksinya. Apa itu tupoksi? Tugas pokok dan fungsi. Nah, bengkel otomotif yang sering kita jumpai terdiri dari bengkel mobil dan bengkel motor, maksudnya adalah bengkel sepeda motor. Nah, ini kita materi ini alhamdulillah itu ada di materi TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi kita tidak hanya mempelajari perawatan dan perbaikan ataupun memelihara untuk sepeda motor saja, tapi kita juga bisa
mendapatkan materi mengelola suatu bengkel. Kenapa kok kita diharapkan bisa mengelola suatu bengkel? Karena lulusan teknik dan fisik sepeda motor ini, atau saya adalah teknik dan fisik sepeda motor, ini semakin tahun semakin banyak. Dan di tempat Anda pasti mungkin satu desa ataupun 100 meter katakan jaraknya itu sudah menemui bengkel sepeda motor. Walaupun bengkel ini tidak sebesar yang bengkel resmi lah. Nah, kita harus meningkatkan pelayanan kita supaya persaingan yang cukup ketat. Bengkel ini untuk melayani apa saja? Bisa jadi melakukan perawatan berkala, perbaikan, penjualan spare part, atau biasanya kalau di bengkel resmi itu namanya 3S. Apa itu 3S? Yaitu adalah servis, spare part, dan salesman. Servis itu ada perawatan pemeliharaan. Spare part yaitu ada penjualan suku cadang. Kemudian salesman ya, jadi melakukan apa? Jual ataupun menawarkan suatu produk. Oke, lanjut. Bahkan struktur organisasi bengkel. Nah, ini struktur bengkelnya. Nah, pemilik atau suatu pendiri bengkel yang besar bisa dikatakan sebagai komisaris. Karena waktunya mungkin tidak ada, dia harus mengembangkan usahanya. Dia akan melimpahkan ke bagian tertentu ataupun orang terdekatnya ataupun orang lain, bisa jadi dikatakan seperti itu. Itu adalah direktur. Direktur ini membawai dua, yaitu adalah manajer bengkel dan manajer pemasaran. Kenapa harus ada dua manajer bengkel dan pemasaran? Nah, jadi tidak hanya mengurus hanya bengkelnya saja. Bengkelnya meningkat tapi pemasarannya seret. Nah, ini harus ada manajer bengkel dan manajer pemasaran. Di bawah manajer bengkel ada dua lagi, yaitu adalah teknisi dan teknisi ataupun banyak teknisinya. Kemudian di bawah manajer pemasaran ada staf, bisa dikatakan sales. Oke, lanjut. Bengkel sepeda motor, nah ini yang berkaitan dengan kita. Kepala cabang, nah ini kalau cabangnya ada banyak, pasti ada cabang Kediri, mungkin cabang Malang, cabang Surabaya, dan yang lainnya. Tapi ini tergantung dari suatu perusahaan itu atau dari bengkel tersebut. Kepala cabang kemudian membawai kepala penjualan, di bawahnya penjualan ada sales supervisor, kemudian bawahnya ada counter sales atau salesman, ya. Kemudian lanjutnya yaitu ada di bawah kepala cabang ada kepala administrasi dan sampai ke bawah. Kemudian ada kepala bengkel, kepala spare part, kepala security ataupun operator. Ini sangat diperlukan sekali. Jadi kadang kita memerlukan banyak orang untuk membagi tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel. Nah, ini nanti silakan disimak sampai selesai, jangan sampai di skip, karena nantinya ada pertanyaan di Google Classroom yang berkaitan ini, tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel. Yang pertama ada kepala bengkel atau bisa dikatakan sebagai direktur, ya, direktur bengkel. Kepala bengkel sebagai pimpinan perusahaan yang bertugas memimpin berlangsungnya bengkel yang dipimpin. Mengurus apa ya? Mengurus bagaimana perawatan, kemudian pelayanan konsumen, jangan sampai konsumen datang kecewa. Ya, jadi dia mendidik teknisi ataupun kepala teknisi. Ada konsumen datang, Pak, saya ingin servis sepeda motor. Servis yang bagaimana, Pak? Ini kita harus tahu penanganannya. Apa saja yang diagnosa yang kita berikan. Apakah benar yang kita coba nantinya. Pimpinan yang baik hendaknya selalu mengecek anak buah yang dipimpin dengan cara seperti berdoa, kemudian apel sebelum melakukan pekerjaan, memberikan contoh kedisiplinan, berbuat ramah kepada siapa saja termasuk konsumen, dan tidak segan untuk melakukan perawatan di bengkel. Ini tadi yang saya katakan di awal. Kepala mekanik atau service advisor. Kepala mekanik bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir mekanik dalam melakukan pekerjaan. Selain itu juga mengontrol berbagai keluhan pelanggan tentang servis yang dilakukan oleh mekanik. Nah, ini
Nah, jadi untuk pelanggan atau customer tidak langsung ke mekaniknya, tapi ke kepala mekaniknya. Jadi setelah diperbaiki, kemudian dicoba apakah sesuai atau tidaknya. Apabila tidak sesuai, ya dikembalikan kepada mekanik. Dia berhak mengatur karena sebagai kepala mekanik atau istilahnya ketua mekaniknya. Selanjutnya front desk atau front counter yang bertugas menerima keluar masuk pelanggan yang datang untuk melakukan berbagai jenis layanan di bengkel. Petugas front desk diharapkan ramah dan pandai berkomunikasi dengan baik sehingga pelanggan dengan berbagai macam latar belakang akan merasa senang dan mendapatkan apa yang diinginkan baik dari servis, membeli spare part ataupun hanya sekedar konsultasi. Nah ini kita harus tahu bagaimana cara komunikasi dengan pelanggan. Dan sampai pelanggan marah-marah, kita juga marah-marah. Nah ini kita jelaskan dengan baik. Pak, waktunya ganti oli. Caranya seperti itu. Standarnya kita sarankan berapa kilometer. Ini ada standarnya sendiri untuk bengkel. Jadi jangan dipaksa untuk Pak, waktunya ganti oli. Nah, kenapa? Ya sudah, waktunya ganti ya. Ini tidak boleh. Nah, kita jelaskan. Ya, untuk saran perbaikan di ataupun saran pemeliharaan pada bengkel. Lanjut, yaitu adalah mekanik. Nah, mekanik punya tugas untuk melakukan servis pada sepeda motor yang datang dan masuk pada antrian. Jangan sampai mekanik ini salah ambil sepeda motor pelanggannya. Harusnya mengambil urutan nomor 4, dia mengambil urutan nomor 7. Nah, ini ada protes. Nah, terus siapa yang menangani protes ini? Nah, ini tugasnya front desk tadi. Kemudian servis maupun perawatan yang dilakukan mulai dari ringan, sedang, dan berat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, mekanik ini tanggung jawabnya sangat besar. Kalau Anda salah pada waktu Anda menyetel rem, katakan ternyata Anda kurang berhati-hati atau teledor, bautnya ada kurang kencang. Nah, ini bisa menyebabkan nyawa melayang. Jadi mekanik itu sangat harus dituntut bertanggung jawab dan disiplin. Lanjut, spare part. Petugas ini menjaga bagian jual beli atau pengambilan spare part yang dibutuhkan oleh mekanik. Keluar masuk barang spare part selalu dicocokkan dengan aksesori yang ada. Jadi jangan sampai kita ambil kemudian kita administrasikan. Jadi kita ambil apa, nantinya kurang apa, ya segera dibelikan. Supaya nantinya ada stok terus, jangan sampai kosong. Ini diperlukan petugas, yaitu adalah yang menjaga bagian jual beli dan pengambilan spare part-nya. Harus tahu, kampas rem depan, beda motornya tipe apa, dia kenapa kode-kodenya ini, barangnya habis, segera dibelikan, jangan sampai kosong. Selanjutnya adalah pencuci motor. Petugas ini bertugas mencuci motor yang selesai diservis oleh mekanik atau motor yang memang datang hanya untuk dicuci motor. Ini suatu bentuk pelayanan yang sangat baik. Jadi sepeda motor yang diservis mungkin datang bersih. Nah, ini pulang diharapkan bersih lagi. Karena apa? Ada suatu kotoran yang pada waktu mungkin pembongkaran menjadi kotor kembali. Suatu bentuk fasilitas yang diberikan oleh masing-masing bengkel. Sebagai apa? Salah satu bentuk pelayanan ataupun sebagai bonus servis. Supaya apa? Pelanggan datang kembali. Nah, intinya apa? Pelayanan harus diutamakan. Lanjut, office boy. Umumnya bertugas untuk tetap menjaga merawat kebersihan bengkel, baik dari menyapu, mengepel, maupun memberi pewangi pada ruang-ruangan tertentu. Office boy harus selalu siap dengan kebersihan bengkel. Nah, kenapa harus siap bersih? Nah, pada waktu kita melakukan perawatan, contoh ganti oli, kita nggak sengaja, yaitu olinya tumpah. Kita mau membersihkan, nah ini perlu waktu. Padahal pelanggan sudah menunggu cukup lama. Siapa yang membersihkan? Ya office boy. Supaya K3 ini terpenuhi dan pelanggan juga sesuai targetnya. Waktu. Sekali lagi waktu. Semua karyawan dalam struktur organisasi memiliki hak dan kewajiban masing-masing
tergantung dari model sistem organisasi yang digunakan bengkel. Oleh karena itu, pelayanan juga akan berbeda antara bengkel satu dengan yang lain. Mungkin Anda bisa membuat struktur organisasi sendiri sewaktu Anda membuat bengkel, katakan. Ya. Nah, ini harus bagaimana? Ataupun Anda tidak mempunyai ini semua. Terus bagaimana saya? Ya, paling tidak Anda harus menerapkan pelayanan itu. Oh, kalau saya menjadi kepala bengkel harus seperti ini. Kalau saya menjadi mekanik harus seperti ini. Dan yang lainnya. Jadi tahu tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Dan jika Anda membuka bengkel nantinya ada pelayanan bagaimana ini? Ini salah satu persaingan dan pelayanan yang harus Anda berikan kepada pelanggan supaya pelanggan Anda datang kembali, tidak lari ke bengkel yang lainnya. Oke, sekian saja pertemuan yang ke-1. Pertemuan berikutnya yaitu adalah membuat struktur organisasi bengkel otomotif. Sekian, terima kasih. Demikian video kali ini. Untuk tugas bisa melihat di Google Classroom. Untuk mendukung program ini silahkan like, subscribe, dan komen. Bisa share agar bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa Bisa, Sekolah Berdaya Industri, berkarakter wirausaha menjadi idola Sri Raya.